Etika sumber daya manusia. Etika. Etika berasal dari kata ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya, yaitu finansial, fisik, manusia, dan kemampuan teknologi. Manusia merupakan sumber daya yang paling utama di dalam perusahaan. Sumber daya manusia menjadi sumber daya yang sering memegang peranan utama dalam kelangsungan dan kemajuan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah perusahaan. Apabila sumber daya manusia di dalam perusahaan tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan hutang atau tidak termanfaatkannya secara optimal atau sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah hukum dan etika dalam sumber daya manusia. Hukum dalam sumber daya manusia adalah hukum ketenagakerjaan, di mana merupakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tenaga kerja, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian ada etika dalam sumber daya manusia, yaitu berperan untuk menjamin perusahaan atau organisasi agar bertindak secara adil dan etis, baik terhadap karyawan, klien, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada pengadaan sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia, sering dikenal dengan istilah job deskripsi dan job spesifikasi. Untuk menyambut pendaftaran peserta, masuk kerja langkah berikutnya adalah melakukan perekrutan dan seleksi dengan prosedur yang sesuai dengan standar dan objektif terhadap sumber daya manusia yang mendaftar masuk tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya manusia sendiri dapat dilakukan melalui 8 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kebutuhan ekonomis. Adanya sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan lainnya akan menciptakan suatu nilai ekonomis yang nantinya akan dialokasikan ke dalam bentuk insentif sesuai dengan prestasi masing-masing sumber daya manusia. Lalu yang kedua adalah pendekatan kebutuhan psikis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan penghargaan berupa pujian atas kontribusinya yang telah diberikan kepada perusahaan. Jadi, penghargaan tidak hanya berupa materi. Hal ini dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan peran dan prestasi sumber daya manusia. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan suatu hal yang sulit dihindarkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Pada pendekatan ini diperlukan adanya kekompakan dalam pemenuhan kebutuhan kontrak sosial, sehingga akan semakin relevan dan mendukung tingkat produktivitas. Lalu yang keempat adalah pendekatan peraturan dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak otoritas pemerintah. Di Indonesia sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Lalu yang kelima adalah pendekatan kebijakan insentif. Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan stimulus insentif tertentu sesuai dengan sifat pekerjaan. Insentif ini merupakan salah satu bentuk sumbangan perusahaan bagi kelangsungan hidup para sumber daya manusia. Lalu yang keenam adalah pendekatan kebijakan diversifikasi jabatan. Setiap jabatan atau pekerjaan pasti memiliki karakteristik atau ruang lingkup tanggung jawab dan risiko yang berbeda-beda, sehingga pada pemberian insentif juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko yang dihadapi. Lalu yang ketujuh adalah pendekatan pasar ketenagakerjaan. Pada pendekatan ini, insentif secara lebih makro ditentukan oleh kondisi dan mekanisme pasar, biasanya terletak pada permintaan dan penawaran. Lalu yang kedelapan adalah pendekatan regulasi perlindungan ketenagakerjaan. Pada pendekatan ini diperlukan adanya etika perlakuan perusahaan atas manajemen upah yang ditentukan oleh regulasi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu hak karyawan dalam pekerjaan. Yang pertama, hak atas karyawan. Yang kedua, hak atas upah yang adil. Yang ketiga, hak atas berserikat dan berkumpul. Yang keempat, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Yang kelima, hak di proses hukum yang sah. Yang keenam, hak untuk diperlakukan yang sama. Yang ketujuh, hak atas rahasia pribadi. Yang kedelapan, hak atas kebebasan suara hati. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Kewajiban merupakan suatu hal yang dilakukan oleh pihak tertentu secara bertanggung jawab. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu kewajiban ketaatan, konfidensialitas, dan loyalitas. Kewajiban ketaatan.
seseorang yang bekerja di suatu perusahaan harus taat kepada atasannya. Hal ini dikarenakan orang tersebut mempunyai ikatan dengan perusahaan, sehingga ia harus mematuhi perintah dan petunjuk dari atasannya. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan profesi. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, seorang karyawan harus ikut mendukung tujuan perusahaan dan menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah whistleblowing. Dalam literatur etika bisnis berbahasa Inggris, whistleblowing sering dipergunakan dalam arti kiasan, yaitu membuat keributan untuk menarik perhatian orang banyak. Dalam rangka bisnis, artinya melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada dunia luar seperti instansi pemerintah atau pers. Laporan bisa dibenarkan secara moral bila syarat berikut ini terpenuhi. 1. Kesalahan perusahaan harus besar. Kesalahan bisa dianggap besar jika terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Semua fakta tentang kesalahan harus jelas dan dimengerti dengan betul oleh si pelapor. Yang ketiga, pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena motif lain. Yang selanjutnya adalah faktor pasar global sumber daya manusia. Di era globalisasi, pasar tenaga kerja juga memasuki persaingan global. Globalisasi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, peningkatan dan modernisasi saluran telekomunikasi. Yang kedua, munculnya perusahaan besar yang mendunia tanpa membawa negara asalnya. Yang ketiga, adanya perdagangan bebas. Yang keempat, adanya pasar uang yang berlangsung selama 24 jam dan pasar tunggal di sejumlah negara. Yang kelima, pengendalian dilakukan oleh negara asing atas aset industri dan pekerjaan di suatu negara yang meningkat. Lalu yang terakhir, munculnya standar dunia dan perubahan peraturan global mengenai perdagangan, keuangan, produk, dan pelayanan. Untuk dapat menghadapi era globalisasi seperti ini, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta keahlian yang sesuai dengan standar internasional, sehingga dapat bersaing dan berkontribusi di pasar global.